Jadi kemarin udah selesai medical check up, teman-teman akan dapetin voice kayak gini. Ini untuk pengambilan, biasanya pengambilannya 2-3 hari, tapi kebetulan kemarin tuh aku 2 hari udah disuruh ambil. Nah karena aku udah dapet hasilnya, ini kita sama-sama bedah karena ini ada sesuatu yang menarik teman-teman. Jadi teman-teman dari hasil ini bisa melihat persiapan apa nih yang harus teman-teman lakukan, mulai dari pola makan, istirahat, dan hal-hal yang teman-teman harus lakukan sebelum teman-teman medical check up. Karena ini reportnya punya aku, ini hasilnya fresh ya teman-teman. Jadi ini bisa benar-benar pasti diajuin untuk teman-teman bikin bisa ketahuan. Jadi seperti medical check up pada umumnya, yang dites itu kemarin pertama tes darah, lalu tes urin, tes feses, terus toraks, sama pemeriksaan fisik atau pemeriksaan umum. Itu juga mata termasuk ya teman-teman. Kalau yang kacamata, kalau enggak sih ya normal-normal. Jadi dari hasil kemarin saya baca. Nah ini ada yang unik. Jadi hasil laboratory divisionnya itu yang mereka nilai itu hanya 3 teman-teman. Jadi dari pengambilan darah kemarin sama sampel urin dan sampel feses juga, itu yang dilihat adalah yang pertama serologi atau imunologi namanya. Jadi ini ada yang lebih ditekankan itu ke kalau hasil imun kita tuh bagus, berarti HIV-nya negatif. Karena saya tertulis teman-teman yang dicek itu HBsAg atau bukan atau ya, dan anti HIV. HBsAg itu buat teman-teman itu tahu kadar apa ya, bilirubin di dalam darah teman-teman. Jadi kalau kadar bilirubinnya itu tinggi, ini teman-teman bisa kena penyakit kuning ya, atau yang bisa orang tahu tuh hepatitis. Nah kalau selama itu negatif itu oke aja. Terus yang HIV itu kan penyakit yang menyerangnya ke daya tahan tubuh kan, jadi imunologi. Jadi kalau imun teman-teman bagus, hasil HIV-nya itu pasti akan negatif. Terus seperti biasa ya, kayak urin itu yang dicek warnanya, konsistensinya, apakah ada protein atau ada bilirubin, keton, sama hal-hal yang lain itu dicek. Terus leupositnya itu juga diceknya dari urin juga sih, ada bakteri atau ada pengkristalan atau yang lain-lainnya. Karena kalau teman-teman saya buktinya itu pasti akan ada pengkristalan. Terus kalau di pasien juga sama, yang dicek adalah teman-teman tuh kadar ini sih, lebih ke leuposit, eritrosit, ada amuba atau enggak, terus sama kistiknya. Nah berikutnya adalah radiologi. Radiologi lebih ngelihat teman-teman itu fungsi paru-parunya normal apa enggak, bersih atau enggak. Teman-teman nanti akan dapat ini. Nah ini juga buat cek bersih ya paru-paru aku ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat tuh, aku nggak ngerokok juga soalnya. Oke, jangan ngerokok, oke? Kalau nggak minum air kelapa dulu sebelum teman-teman tes medical check up. Udah gitu lanjut ke teman-teman nanti akan periksa mata. Tapi kalau teman-teman yang matanya manis aja sih, kalau yang normal tuh enggak. Jadi di sini tuh unik banget, pas pemeriksaannya tuh bener-bener diperiksa teman-teman. Bukan berarti kayak oh ini kan cuma buat bikin visa pelajar atau buat kerja di Taiwan. Itu teman-teman tetap harus melakukan pemeriksaannya tuh kayak bener-bener gitu loh. Jadi di sini itu teman-teman yang mau urus pemberangkatan visa itu bukan cuma hanya pelajar aja kayak kita, tapi juga teman-teman PMI atau teman-teman yang bekerja juga melakukan tes ini. Nah ini aku mau cerita dulu sedikit, lucu banget sih pas kemarin cek urin atau kumpulin sampel urin itu. Jadi kalau teman-teman yang PMI ini itu teman-teman kita kamar mandinya itu bener-bener berhadapan sama kita. Jadi kita tuh bener-bener lihat pas mereka buang air kecil, karena itu nggak dapet kita. Pas saya confirm kenapa kita harus ngeliat gitu, kayak orang-orang di sini tuh yang juga ikut tes itu harus ngeliat bahwa itu mereka tuh buang air kecil gitu. Kok itunya nggak ditutup? Itu sengaja mbak, kita nggak tutup karena kita pengen tahu sih kayak jenis kelaminnya bener apa enggak. Wow, sampai kayak gitu. Terus aku bilang, kalau untuk yang pelajar juga apakah harus kayak gitu juga? Enggak lah, kalau kamu kan mau kuliah kan, mau sekolah lagi, jadi nggak perlu kayak gitu. Kita juga udah yakin pasti karena kan jalurnya beda. Dia bilang, oh aku bilang kayak gitu. Ya udah ya seperti itulah. Lanjut ya teman-teman, setelah tes mata nanti, nah itu teman-teman nanti juga yang buktiin teman-teman tuh punya HIV negatif tuh dari mana? Dari ini teman-teman, nanti mereka akan kasih hasilnya bahwa itu teman-teman negatif. Nah aku ini belum dibalikin ya karena aku juga sambil ngajuin visa kemarin. Jadi nanti di dalam ini tuh, di map ini tuh teman-teman akan dapat 2. Nanti ada 1 lembaran yang ini tuh buat referensi untuk teman-teman ngajuin visa. Jadi itu tuh rangkuman atau rekapan dari hasil medical check up ini. Nah isinya yaitu semua yang isi dari hasil ini dituangin di 3 lembar atau 4 lembar gitu. Nah aku satunya dapat itu, satunya lagi tuh hasil MMR. Jadi teman-teman harus juga vaksin MMR. Oh ya harganya ya teman-teman, tadi mana ya tadi? Jadi harganya tuh setiap klinik beda-beda. Teman-teman bisa cek sendiri. Kalau yang saya kemarin itu 1,4 karena saya plus MMR. Ini teman-teman nanti harus cek lagi, make sure lagi ke universitasnya masing-masing. Ini universitasnya itu perlu atau nyuruhnya itu MR atau MMR karena beda teman-teman. Jadi kalau MR itu dia package-nya jauh lebih murah.
300 atau 400 ribu gitu jual lebih murah. Cuman kita tuh pegangannya sebetulnya embassy aja sih. Kalau embassy kan emang syaratnya pakai MMR ya. Jadi menurut aku biarpun harganya lebih mahal, tapi teman-teman mendingan MMR karena teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti ambilnya vaksin MR karena MR itu lebih murah, teman-teman ketika divaksin ini tuh teman-teman masih nunggu 3 bulan lagi buat vaksin berikutnya gitu. Vaksin MR sama MMR itu nggak boleh bareng teman-teman, jadi harus kayak ada periode nunggunya. Kalau aku nggak salah ya 2 sampai 3 bulan. Nah nanti teman-teman akan repot sendiri kan. Jadi kalau kata aku mendingan teman-teman ambil yang MMR aja sekalian, walaupun harganya lebih price, itu kebutuhannya juga jelas kan, kita pengen untuk bikin visa studi gitu biar semuanya lancar. Udah teman-teman, menurut aku itu aja sih. Kalau teman-teman emang perlu informasi tambahan, nanti aku taruh di description box, jadi teman-teman bisa mungkin mau lihat lagi, repeat lagi, atau share lagi tempat-tempat yang bisa teman-teman datangin atau medical check up lebih dekat sama rumah teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa di share, like, subscribe YouTube channel aku supaya orang-orang juga bakal dapat informasi yang serupa dan anti gagal-gagal klub buat medical check up. Oke, bye bye.